Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizina wal maqbulin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, wabil khusus panjenenganipun Gus sinten wau, Gus Danis, cucu Kiai Haji Abdul Hafid. Endi bocah mau? Tidak mriki, Gus. Nyekeli sarung koyo cah bar sunatan wae. Panjenenganipun Pak Kiai Mahmudin, panjenenganipun Gus Jalal. Monggo Gus, mbon mari dereng sunate. Soho tokoh agama, tokoh masyarakat ingkang minulya. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya termasuk TNI Polri, wabil khusus sahabat saya mantan Kapolres Kediri yang sekarang menjabat sebagai Wadir Lantas Polda Jawa Timur, AKBP Lukman. Dulu beliau ketika menjabat punya program Kampung Tangguh ya. Kampung Tangguh. Segenap panitia penyelenggara pengajian dalam rangka peresmian Masjid Miftah Maulana Habibur Rahman. Untuk Miftahul Jannah. Yang sebenarnya saya bulan ini menjadwalkan tidak ada jadwal pengajian sama sekali sampai akhir April. Tetapi panitianya ngeyelnya minta ampun. Maka akhirnya saya luluh karena manusia boleh berencana tapi isi ATM yang menentukan. Dan seluruh warga masyarakat Desa Tawang, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Karena dari sini saya belajar bahwa sabar niku mboten wonten watese, soalnya sing duwe wates namung Kediri. Bapak Ibu yang saya muliakan, sebelum menyampaikan isi mauidhah malam hari ini, izinkan saya menyampaikan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin. Saya sangat memahami dan menyadari bahwa orang seperti saya ini dosanya pasti jauh lebih banyak dibandingkan Bapak Ibu sekalian. Karena bagaimanapun orang yang banyak bicaranya itu pasti lebih banyak dosanya. Sementara kalau saya diundang bukan untuk diam tapi untuk bicara. Makanya malam hari ini saya minta persetujuan jenengan, daripada saya nambah dosa, mendingan malam hari ini saya diam. Karena diam itu adalah emas. Makanya banyak para suami kemarin lebaran, istrinya minta emas, suaminya diam. Neng mawon. Ibu bapak yang saya muliakan, Idul Fitri itu bisa dipahami dari dua kacamata. Kacamata pertama, sebagaimana pemahaman kita secara umum bahwa Idul Fitri itu kembali kepada fitrahnya. Makanya kenapa kemudian Idul Fitri di Indonesia ditandai dengan maaf-maafan, dengan saling berkunjung antara satu dan handai tolan. Karena memahami wong desa ngetidron malah ndangak yu.
drone tiba kono cangkemmu malah merongos. Drone itu dibuat dari atas supaya kelihatan eksotis, malah jenengan merongos. Meneng mawon. Terus niki lah didelok saka suarane drone murahan. Soalnya drone larang niku sakniki mboten enten suarane. Ngerti-ngerti mbledos kaya ning Israel. Dor. Makanya hampir semua segmen masyarakat ketika Syawal itu datang, itu mengadakan satu acara namanya Syawalan atau halal bil halal. Hampir semua masyarakat. Termasuk besok hari Sabtu, sebelum saya berangkat umroh, saya diundang Syawalan di Jakarta oleh Pak Prabowo. Karena kebetulan saya AKBP, aku kiai ini Bapak Prabowo. Menang bebas. Bajumu turunan kampanye. Nah, kemudian Idul Fitri yang kedua pemahamannya adalah Aid itu dikatakan hari raya. Aid itu ada ya'udu aidan. Yusammal aidu aidan li'annahu ya'udu kullasana. Dikatakan hari raya Id itu Id karena hari raya yang setiap tahun datang kembali. Jadi jenengan tahun ngarep urip yo tetep ono Idul Fitri. Jenengan tahun ngarep mati yo tetep ono Idul Fitri. Karena dikatakan Id itu hari yang pasti kembali. Li'annahu ya'udu kullasanah bifarhin mujaddad. Hari raya yang setiap tahun kembali dengan kebahagiaan yang baru. Maka Idul Fitri itu nggak ada orang yang nggak bahagia. Bahkan dimulai dari malam takbiran. Walaupun nyuwun sewu, kalau jenengan nate tindak umroh ketika Idul Fitri, orang Arab itu takbiran mulainya habis subuh, tidak habis maghrib seperti orang Kediri. Bar subuh nganti sholat Id. Jadi durasi mereka takbiran cuma 1 jam, Pak. Tapi kalau di Wates bar maghrib wis takbiran. Nuansa Idul Fitri sudah kelihatan. Bahkan sehari sebelum Idul Fitri beduk ditabuh nggak berhenti. Nggih napa mboten? Sehingga orang merasakan nuansa Idul Fitri itu luar biasa. Begitu krungu takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, banyak yang menangis apa meneh rondo anyaran. Soalnya kelingan rono sing ngkokke baju lebaran. Tapi wingi teng Yogyakarta niku lucu. Kata bapak-bapak itu 10 hari terakhir bulan Ramadan banyak yang nggak pulang ke rumah, iktikaf di masjid. Saya pikir mereka pengen taqarruban ilallah, ternyata mboten. Kenapa kamu di masjid nggak pulang-pulang? Aku stres Gus, ning omah ditagih bojoku lebaran. Kamu kok THR belum ada yang datang. Makanya suami itu selalu saja mengalah. Suami itu paling beli baju setahun sekali. Sarung 1, baju 1, peci 1. Peci 1 dipakai berbagai macam baju tidak ada masalah. Bandingkan dengan perempuan. Jilbabnya opo, bajune opo. Tapi lucune wong wedok nyuwun sewu, jilbab sak lemari, saben pengajian sambat jarene orang duwe jilbab. Nggih napa mboten, Bu? Bajune sak lemari, saben mangkat acara sambat randuwe baju. Orang yang seperti itu ciri-cirinya jilbabnya hitam. Sing jilbabe coklat insya Allah luweh nemen. Tapi itulah Gus, laki-laki itu selalu mengalah. Gak masalah suami itu bajunya cuma 1, sarungnya 1, pecinya 1. Yang penting istrinya baru. Itu laki-laki. Yang penting istrinya baru. Setuju ibu-ibu? Malam hari ini apa ada BTV?
Ada BTV ya? Oh iya. Yang minta saya ke sini itu pertama kali Pak Enggar, mantan Menteri Perdagangan yang punya BTV. Aku kaget, loh Pak Enggar ki wong non Islam kok njaluk ngaji tuh ya aku. Jadi yang minta saya ke sini tuh Mas Danis, itu Pak Enggar. Hubunganmu karo Pak Enggar apa? Guru. Beliau guru saya. Pak Enggar gurumu, mentor. Supaya Mas Danis kelihatan lebih muda, saran saya satu, kumisnya dikerok. Aku lihatnya zizi. Geli aku. Aku ya bajuku ireng kaya cah hadroh ki ngopo. Malah ndarani grupmu cacah. Sumpah, aku mau munggah panggung ki wisin aku. Malah dikira vokalis hadroh. Nah, saya ulangi. Yusammal aidu aidan li'annahu ya'udu kullasana bi farhin mujaddad. Dikatakan itu hari raya yang kembali karena dia kembali setiap tahun dengan kebahagiaan yang baru. Mila bodoh niku kudu bahagia. Orang ono sing susah. Harus seneng, harus bahagia. Nah, fitri itu ada yang memahami fitrah itu suci atau fitr yang artinya adalah iftar. Nopo? Lawan kata dari saum, makan. Artinya apa? Idul Fitri, begitu masuk Idul Fitri dinamakan Idul Fitri. Kenapa? Karena kembali makan. Yang sebulan penuh kita berpuasa, begitu Idul Fitri kita diperbolehkan kembali untuk makan. Makanya Idul Fitri itu awal dia lah sering nih kok, lah buka puasa, gawe acara istilahnya apa? Iftar bersama, buka puasa bersama. Itu artinya apa? Kembali makan-makan. Makanya kenapa tradisi kita kalau hari raya banyak makanan, minimal dhuwur meja ki komplit. Dari makanan versi orisinil sampai versi palsunya semuanya ada. Dari sirup sampai kopi dingin semuanya ada. Wis isi toples semuanya yang asli maupun KW ada. Bahkan banyak beredar biskuit palsu. Kalenge biskuit dibuka isine peyek, rengginang, madu mongso. Panganan Jawa Timur ki paling jenenge macem-macem, Gus. Macem-macem. Ana sing jenenge tai kucing. Madu mongso, Gus. Kok cuwilan seng cangkemmu cuwilan seng ki apa? Masa ana panganan cuwilan seng. Lah sak ngerti kula iki mbiyen ning Jawa Timur sing rada gregetke gini ku. Tai kucing. Napa meneh Bu sing panganan sing rada medeni? Ndok gluduk kuwi lho. Ndok gluduk. Kuping gajah. Kayak rondo royal kayak. Sing bengok mesti penggemar rondo nih. Nah, Idul Fitri itu kembali makan-makan. Lebih lanjut, kenapa dikatakan Idul Fitri? Kalau kaitannya dengan makan-makan, supaya hari itu dipastikan gak ada seorang pun yang gak bisa makan. Makanya kenapa ada mekanisme zakat fitrah? Itu salah satunya adalah di hari raya itu memastikan bahwa hari itu tidak ada orang yang kelaparan. Tidak ada orang yang gak bisa makan. Makanya kenapa saya setuju dengan program makan siang gratis. Saat ini ngeten Pak, kula jeung cerita niki, babakan pangan. Kula niku bersyukur jadi orang NU di sini. Orang NU itu identik dengan makan. Bapak Ibu yang saya muliakan. Satu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bersama anaknya Ismail. Sebelum dilanjutkan, inilah alasan kenapa anak Nabi yang laki-laki itu semuanya meninggal dunia. Karena biasanya tradisi sebelumnya kalau ada nabi mempunyai anak laki-laki, biasanya anak laki-lakinya menjadi nabi. Contoh Nabi Ibrahim punya anak Ismail, Ismail menjadi nabi. Yakub mempunyai anak Yahya, Yahya menjadi nabi. Kok bolot ki sapa?
Oh, Pak Yakum dua anak jenenge Bolot. Wis-wis cangkeme tak semeti mercon lah cah kowe. Masa Yakum di anak Bolot iki lho. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad niku nyuwun sewu. Anaknya yang laki-laki semuanya meninggal dunia. Karena Nabi Muhammad itu nabi terakhir, kalau punya anak laki-laki khawatir nanti anaknya dianggap nabi. Makanya ngeten ya. Saya itu orang yang di tengah-tengah kontroversi habaib. Saya itu orang yang bersikukuh menghormati habaib. Kalau tidak karena hormati karena apanya, minimal saya hormati karena takwanya, karena ilmunya. Tapi kadang-kadang gini wow, justru yang menghancurkan kehabaiban itu ya mereka sendiri. Contoh, kula wingi ngene teng griya kula teng pondok open house. Saya baru nerima tamu kiai saya dari Lampung. Saya baru berbicara serius dengan kiai saya karena jarang ketemu. Ada tamu Habib datang, saya matur, "Bib, afwan, saya tak ketemu kiai dulu." Karena Habib ini biasa datang. Saya ketemu kiai saya, beliaunya belum saya temui lagi, nesu-nesu Gus. Orang aja ini cucunya Rasulullah. Waduh ya Allah. Ini loh yang merusak sebenarnya. Maksud saya apa? Saya ini orang yang sangat menghargai dan menghormati habaib di tengah-tengah kontroversi habaib. Maksud saya, teman-teman habaib seperti ini harusnya juga menjaga dirinya sendiri. Nggak, awakmu saiki ngomong, aku ke cucune Kanjeng Nabi. Alah, diguyu pitik tak kandhani. Lah awakmu ki cucune Kanjeng Nabi tenan, malah orang ngaku-ngaku. Contoh Habib Lutfi. Habib Lutfi itu nggak pernah ngaku aku gitu cucunya Nabi, nggak pernah, malah beliau malu. Makanya kenapa saya mencintai beliau, saya menghormati beliau. Yang merusak oknum-oknum yang mengatakan aku cucunya Rasulullah. Cucunya Rasulullah kok ngambekan, baperan, ngerekengan, mutungan, ora pantes. Lah cucunya Kanjeng Nabi itu ora bakal mutungan. Wong Kanjeng Nabi kira mutungan kok. Kanjeng Nabi mutungan tenan randi umat. Mila kula kelingan Mbah Kiai Husin Ilyas Mojokerto, usianya 100 tahun, Pak. Mbah Kiai Husin niki nyuwun sewu, makan kepala kambing satu habis sekaligus, padahal usianya 100 tahun. Makan duren 3 sekali makan habis, ngerokok sehari semalam masih 2 bungkus. Saya tanya, Mbah Yai, kok jenengan tasik dahar daging kambing, duren, ngerokok, awet nom, sehat, padahal usianya 100 tahun. Rahasianya nopo Mbah Yai? Dijawab, ojo ngrekenan. Cara bahasa Indonesia ini apa? Jangan baperan. Baper niku cepet mati yuk. Pengurus masjid takmire kok baperan, halah ramakmur masjidnya. Lurah anak buah baperan, ora bakal kelurane. Bukan ada saya wedok. Apa? Biasanya yang baperan iki wong wedok. Biasanya. Jilbab ireng bajunya putih biasanya. Nek kita lurah kira baperan iki. Wong ya pengajian ya ora ragat kok ngopo baper. Jadi nyuwun sewu, wong calon presiden baper mau ora dadi kok. Iya. Sorry ya. Bila coba baperan. Bila kayak gue lagi rata baper Pak, gue tak ceritani babakan baper. Ono hadis sih, hadis ojo gampang baperan sehingga awake dhewe niki uripe sukses. Amin. Ini, amin. Tak teruske sing niki wau, sing babakan Nabi Ibrahim niki wau. Nah, Nabi Ibrahim itu satu ketika sama anaknya Ismail merenovasi Ka'bah. Kurang api opoi. Ini kaitannya kalau bangun masjid, Mas Danis. Merenovasi Ka'bah. Begitu Ka'bah selesai, Allah dawuh kepada Nabi Ibrahim. Apa kata Allah kepada Nabi Ibrahim? Ya Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, lukmatan fi batni ja'i, satu suap nasi yang kamu berikan kepada mereka yang kelaparan, kata Allah, itu khairun indi, lebih baik bagiku, min bina'il Ka'bah, daripada membangun Ka'bah. Coba Anda bayangkan, satu suap nasi yang kamu berikan kepada orang yang kelaparan itu jauh lebih bagus bagi Allah
dibandingkan membangun Ka'bah. Di sini kemudian menjadi introspeksi untuk para takmir. Jangan hanya berlomba-lomba membangun megahnya masjid, tetapi tidak memperhatikan kesejahteraan jamaah. Saya malu kalau takmir itu cari urunan, mencari uang untuk membangun menara masjid yang mewah dan gagah, tetapi tidak memperhatikan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dan jamaah. Setuju Bapak Ibu? Kula niku jengkel nggih. Kadang-kadang takmir iki Masjid Miftahul Jannah tak kandhani tenan. Takmir kadang-kadang salah kedaden ini. Mau bangun masjid dewangi-wangi ngemis. Apalagi kalau arah Jawa Timur ngetan, njoloi duit di jalan. Sumbangan masjid, sumbangan masjid. Bangun masjid pakai minta sumbangan di jalan, tapi begitu masjidnya jadi seolah-olah masjid itu miliknya takmir. Takmire kakean peraturan, seolah-olah masjid ku sing duweni takmire dhewe. Kaya peraturan dilarang tidur di dalam masjid. Ning Mekah Gus Jalal itu habis subuh apalagi Ramadan penuh orang tidur di dalam masjid sekaligus itikaf, nggak ada yang melarang. Kenapa masjid di Indonesia sekarang banyak peraturan dilarang tidur di dalam masjid? Saya tanya takmir, kenapa Pak Takmir? Khawatir Gus nanti sholat subuh mereka nggak bangun. Lucu sampean. Kalau ada orang tidur di dalam masjid subuh nggak bangun, malah nih ora apa-apa, subuh sekalian disolat ki. Sholat kisisan wae. Kayak aku ingin takoni koncoku Kristen, Gus boleh nggak orang Kristen masuk masjid? Boleh. Jangankan masuk masjid, masuk Islam juga boleh. Aku yang mana? Alhamdulillah. Asik. Selin evangelista kayak wis Islam le. Rondo. Oh, wahyu. Neng anake papa. Sabot aku. Biyen niku ana bocah murtad dari Kediri, Indonesian Idol. Tahun ke-9 Indonesian Idol keberapa kula lali. Niku murtad dari tahun 2011 ketemu saya 2021. Berarti 10 tahun. Ketemu saya semalam, sebulan kemudian masuk Islam. Cah Kediri. Namanya Nania Yusuf Idol. Lare pare. Dia bersumpah, saya pengen bapak ibu saya menjadi pelayan Yesus. Waktu itu ketemu saya, alhamdulillah Pak, balik masuk Islam. Setelah saya ceramah di gereja Jakarta Utara, seminggu kemudian dia ketemu sama saya. Sebulan kemudian datang ke saya bilang, Gus, I will to be Muslim. Saya pengen kembali menjadi orang Islam Gus. Akhirnya tak sahadatnya di Jakarta. Aku kira ngerti, wong-wong non Islam lah ketemu aku kok karepe mualaf apa raiku begitu menarik, aku nggak ngerti. Tapi gini ku, lah sing mlebu Islam niku cewek Pak. Begitu masuk Islam, WA lagi, Gus, saya pengen dinafkahi. Ya. Lah ku ape tak nafkahi jebol boyok gua. Ana sing jumblur cambur iki. Ya Allah, cambur iki lemu-lemune kaya ngono gitu ya. Kok iso lho? Gede-gede kok jejer loro iki lho. Ki malah kok gapura gupolo le gitu. Kuwi iki kandhane. Wong lanang ki aja gede-gede. Wong lanang lawat tenge gede ki biasane manuke cilik. Ora percaya? Ayo rene sepil, ayo ya. Ale ngisine sak pentil le. Aku zizi. Wis cilik mengkeret ireng matamu. Sallu ala Nabi Muhammad.
Maksud saya adalah khairun indi min bina'il Ka'bah. Bangun masjid kira ono eleke. Apik. Dulu zaman Nabi menara itu dibangun alasannya dua hal. Yang pertama untuk Bilal mengumandangkan adzan, karena waktu itu belum ada pengeras suara, belum ada speaker. Makanya Bilal adzan di atas menara supaya suaranya terdengar ke penjuru masyarakat. Yang kedua, kenapa menara itu dibangun? Dijadikan tempat oleh Nabi untuk melihat tetangga masjid siapa di antara mereka yang tidak bisa makan. Makanya Mas Danis, kehadiran Masjid Miftahul Jannah tidak hanya sebagai tempat ibadah, tapi bagaimana kemudian menjadi pusat kesejahteraan masyarakat. Masjid kan fungsinya sekarang banyak, Gus Jalal, sebagai tempat sosial. Bukti ini nopo? Setiap ada orang mati diumumkan melalui masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah meninggal dunia dengan tenang Kiai Mahmudin. Umpamane, tapi insyaallah Pak Kiai Mahmudin panjang umur. Orang sedunia mati, Pak Mahmudin hidup sendiri. Santai mawon Kiai. Mati kuwi syaratnya nggak harus tua. Maka walaupun Kiai Mahmudin lebih tua dibandingkan Gus Miftah, insya Allah yang mati Kiai Mahmudin duluan. Monggo Kiai. Nah, begitu pentingnya masalah makan tadi itu. Dalam kitab Wasiatul Mustafa, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan, ya Ali, wahai Ali, man at'ama musliman biti binafsin, kataballahu lahu alfa alfi hasanatin, wa maha anhu alfa alfi sayyatin, wa rafa'alahu alfa darajatin. Wahai Ali, kata Nabi, barang siapa memberikan makan kepada orang muslim lainnya, maka Allah akan mencatatkan baginya 1.000.000 kebaikan, menghapus darinya 1.000.000 keburukan, dan Allah akan mengangkat derajatnya 1000 kali lipat. Menai mangan sak bungkus, Allah memberikan 1.000.000 kebaikan, menghapus 1.000.000 keburukan, mengangkat hidupnya 1000 derajat kali lipat. Mila napa kula niku bangga dadi wong NU. Soale wong NU niku titik-titik mangan. Mila dadi lemu-lemu kaya cah loro kae. Lah kene ngaji cangkeme mangan. Kok ya iso kacang sak bungkus plek langsung entek gitu loh. Apa le jenenge? Apa? Surabadok. Wis ora apa-apa le dinikmati le. Ya ana panganan dipangan, ora ana panganan ya mangan kancane. Sakniki lan nembe musim. Kanca mangan, kanca. Kula iki bangga tenan dadi wong NU. Maka dari dulu saya masuk TV pertama kali itu saya langsung mengidentikan diri saya dengan Nahdlatul Ulama. Juarang toh Bapak Ibu. Ustadz nasional niku sing begitu mlebu TV ngaku NU niku jarang. Tapi saya dari awal ngaku NU. Karena saya bangga banget sebagai orang NU. Orang dulu mengkritik NU masalah makan-makan, ternyata makanan itu masalah sepele. Tapi jangan sampai kita itu disepelekan gara-gara makanan. Mula kula gawe acara kalih bojo kula kondo, Beb. Lho, jenengan nak karo bojone bodho ngoten niku wingi sungkeman apa salaman? Salaman. Bojoku sungkeman nih. Lho napa beda, Bah? Sungkeman kali salaman? Ya beda. Sungkeman niku sing lanang dilungguhke sing kepenak, sing wedok laku dodok, jalan duduk yang sopan, sungkem di hadapan suami, kemudian ikrar sawalan yang sopan. Itu namanya sungkeman.
Lah wong tawang wates ora rampung salat Id bojone digolek Pak kosong-kosong ya Pak. Biasanya jilbabe pink. Lah bojoku ora le. Sungkeman sampai nangis-nangis. Tak takoni ngopo kowe nangis? Kelingan dosa. Mboten, Mbah. Lah ngopo? Sikil kula kepidak. Oh. Makanya lebaran tuh kita laki-laki, Pak, menyaksikan klaster manusia terkuat di muka bumi nangis-nangis kepada suami. Wow. Yang tadinya tidak pernah ngaku salah, akhirnya ngaku salah. Ini gue mau. Begitu nangis-nangis karo mikir, alah Pak mung dino iki sesuk tak bantai meneh kowe Pak. Sesuk tambah nemen. Kembali kepada habitatnya. Kalau ingin ngaji kali Pak Jokowi teng Istana Negara, buka puasa bersama Presiden dan para Menteri Kabinet. Jadi Ramadan kemarin tuh Gus Jalal, itu bulan Ramadan yang istimewa bagi saya. Saya diundang buka puasa bersama untuk ceramah di Istana Negara bersama Pak Jokowi dan Menteri Kabinet. Saya diundang buka puasa bersama oleh Presiden terpilih Pak Prabowo. Saya diundang buka puasa bersama Panglima TNI dan Kapolri dan seterusnya. Tapi yang paling menarik, saya diundang buka bersama oleh para PSK. Wow. Semampir. Semampir sama kukut. Oh, kalau ben ketemu Kiai Mahmudin teng Semampir. Liane Semampir pundi? Ngantru gitu. Oh ngantru, bolot boleh dawa. Apa? Bolo, kok boleh dawa. Tapi kalau mbiyen sing sering teng niki guyangan. Oh sami. Nganjuk gitu. Kalau sing lemu malah moto-moto danco, tadi gitu. Iki yo ngopo meneh. Kalau cerita oleh Pak Jokowi, oleh Pak Prabowo, kalau cerita, saya itu benci dengan Fir'aun. Itu bukan karena dia ngaku Tuhan, Gus Danis. Enggak. Ngaku Tuhan kan urusannya dia dengan Tuhan. Saya itu benci dengan Fir'aun gara-gara apa? Fir'aun niku lak gak ada peraturan. Peraturannya apa? Atas bisikan dukunnya Fir'aun, Fir'aun membuat peraturan. Setiap bayi yang lahir dengan jenis kelamin laki-laki harus dibunuh. Kenapa? Karena berpotensi menjadi kompetitor dan pesaing untuk Fir'aun. Itu bisikan dari siapa? Dukunnya. Tapi hari ini alhamdulillah dukunnya sudah ditangkap Polda Jawa Timur. Tanggone Gus Jalal. Singkat cerita, Mbak Musa niki lak lahiran, cenger. Begitu dilihat, titit apa tutut? Titit. Laki-laki. Ibunya Musa galau. Waduh, anakku dipateni karo Fir'aun. Dia kemudian ada firasat. Apa firasatnya? Bayinya Fir'aun dihanyutkan di sungai. Akhirnya bayinya dihanyutkan di sungai. Ewek. Bayi itu mendarat di belakang kerajaan Fir'aun. Yang menemukan siapa, Bu? Istrinya Fir'aun. Namanya siapa, Bu? Siti Asiyah. Kok Siti Fir'aun gitu? Saya goblok. Aku baru krungu iki Siti Fir'aun gitu. Oh iya iyalah. Siti bojone Mahmudin berarti ya Siti Mahmudin, pinter saya mah. Saya ngomong Siti Fir'aun murine tak kayak duit mau sapa mau. Sapa mau sing ngomong Siti Fir'aun mau. Soalnya modelnya sing ngomong Siti Fir'aun dia cangkemnya kayak Fir'aun gitu iki. Siti Asiyah itu tipikal wanita solehah yang diperistri oleh suami yang tidak soleh. Ibrahim, nyuwun sewu Fir'aun. Maka nyuwun sewu, dalam Al-Quran itu ada 4 macam tipe keluarga. Sebelum saya teruskan,
Ibu-ibu wates, jenengan pilih tipe keluarga yang mana? Lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Pamer matamu, pamer. Wis diwalik wae. Ono meneh. Yo, lak sing nganggo Gus Miftah berlian yo pantes. Ya. Lah Gus Jalal yo batu nisan. Ya. Iya. Kok guyumu puas banget ki? Kowe ndi masalah apa karo Gus Jalal? Ya wong Gus Jalal ki iso gawe horeg Senayan. 4 macam tipe keluarga. Yang pertama tipe keluarga Nabi Nuh. Ciri-cirinya suaminya soleh, istrinya nakal. Nabi Nuh lah bojone nakal. Sing lanang soleh. Nomor 2 tipe keluarga Fir'aun. Suaminya nakal, istrinya solehah. Bahkan Siti Asyah niku wali. Nomor 3 tipe keluarga Abu Lahab. Suaminya nakal, istrinya nakal. Yang keempat tipe keluarga Ibrahim. Suaminya soleh, istrinya solehah. Ibu-ibu atas Kediri, jenengan pilih yang mana? Tipe keluarga Nabi Nuh, Fir'aun, Abu Lahab apa Ibrahim? Subhanallah, Ibrahim. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Ibu-ibu di depan langsung teriak, enggak situ Ibrahim Gus, Fir'aun yo ora apa-apa. Bu Kades, pilih keluarga mana Bu Kades? Bojone Pak Lurah sing ndi? Ora teko to. Kok lah niku ngawur nduti-nduti iki bojone wong kok ngawur Gus Jalal. Oh enggak datang. Oh DPR. Oh kunjungan ke Jogja. Wah, mampir sarkem iki. Boten Bu Kades. Untung sing wedok lurah, sing lanang DPR. Lak sing lanang ora nduwe jabatan DPR lak ora penak to kuwi. Mosok sing wedok lurah, sing lanang ketua bapak PKK. Masa bojone lurah nimbangi bayi. Bapak-bapak ayo nimbang bayi dulu. Wong wedok ora ndek jabatane menangan apa meneh lurah. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Tapi ditelok niki Bu Lurah insyaallah tiang saya. Kepala desa di Indonesia itu masalahnya cuma 2. 1 dana desa, 2 BLT. Kok bisa selamat dari 2 hal tersebut Bu Lurah? Insya Allah selamat jabatanmu sebagai lurah. Tenang. Apa mereka sekarang Bu Kades punya harapan apa? Menjabat jadi kepala desa 9 tahun. Kenapa lurah-lurah minta jabatan 9 tahun diperpanjang? 9. 9 apa 8? 8 toh. Dari 5 tahun. 2 periode. Kenapa dari 5 menjadi 8? Karena modalnya durung balik. Ikilah tenan 8 tahun berarti lurah kudu syukuran. Mosok kelas lurah 8 tahun pengajian numpang, yo ngundang dhewe yo. Bu. Masa pengajian ngenteni Miftahul Jannah. Yo. Sapa jeneng lurah iki? Namanya sinten yo? Zeni. I love you Zeni. Makan roti minumnya susu. Bu Zeni, I love you. Iya. Jadi karep ora aku mau. Makan roti minumnya susu. Bu Zeni, kayak lo bocah lemu. Pokoknya bodoh gitu seneng mawon Gus Jalal iki. Kok wis setengah 11 nggih, rampung mawon nggih. Kalau niki mengki dalu mulih teng Solo, sesuk awan ketemu kali Mas Gibran.
Jadi lak jenengan maca atau melihat di media sosial berita Gus Miftah jadi Menteri Agama, kula jawab dari awal saya menolak untuk menjadi Menteri Agama. Pun kula tak ngaji mawon seperti malam hari ini nggih. Kula mboten pengen jadi menteri. Repot. Lah aku jadi menteri paling seneng wong wates, pengajian jaluk gratis kabeh. Apa meneh bagus karo ge payah. Tapi apik lho ya, aku jadi menteri pengawali calon kuwi apik lho ya. Skiwa bagus, tengen ge Pak. Dadi aku teko ngarep saya jeneng mburi. Tunggu. Balik teng manajemen masjid. Muga-muga masjidnya mboten namung mewah tapi juga makmur jamaah. Amin. Nah, mengelola masjid itu Bapak Ibu ibadah. Bahkan orang yang mau memakmurkan masjid, takmir dan para pengurusnya itu bagian dari ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Lebih lanjut, wonten hadis yang bunyinya begini. Ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Satu daerah yang paling dicintai oleh Allah adalah masjidnya, sementara satu daerah yang paling dibenci oleh Allah adalah pasarnya. Jadi perbandingannya antara masjid dan pasar. Ini menunjukkan keistimewaan masjid. Maka kula nyuwun tenan, takmir niki lak gawe masjid peraturannya sing penak-penak mawon. Bagaimana kemudian masjid itu dibuat menyenangkan, happy. Bahkan Nabi nggak marah ketika ada orang Badui datang ke masjid kemudian kencing di dalam masjid. Sekarang ada fenomena menarik, Ramadan iktikaf ning masjid pasang tenda. Wong Wahabi niku lucu meneh Pak. Iktikaf ning masjid pasang tenda. Katanya sunnah Rasul. Bandingkan antara Masjid Miftahul Jannah sama Masjid Nabawi pertama kali. Dulu yang namanya masjid itu tanah kosong, dikasih pembatas, namun garis tok. Kenapa dikatakan masjid? Masjid itu dari fi'il madinya sajada yasjudu masjidan, ismul makan, tempat untuk sujud. Masjid zaman Nabi belum ada tembok, belum ada atap, hanya tanah yang dikasih batasan untuk sujud. Itulah yang namanya masjid. Kenapa dulu ada peristiwa Nabi sholat menggunakan nyuwun sewu iktikaf menggunakan tenda? Mergo nggak ada atap, nggak ada tembok. Lah saiki masjid wis apik, temboknya gede, atape iyup, kok nganggo tenda, malah kaya anakku latihan kemah. Niku sanalar meneh nih. Nah, dulu ada Badui masuk masjid, nguyuh. Semua sahabat marah, dimaki Badui ini. Satu-satunya orang yang ada di situ tidak memaki hanya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya nopo? Kanjeng Nabi hanya memerintahkan, hei, uyuwe Badui ini ndang diresiki, dipel diresiki. Setelah kencingnya Badui ini dibersihkan, Badui ini ngangkat tangan dongo, karena Baduinya juga Muslim. Jenengan ki aja ngremehke tiang Badui. Tiang Badui niku manggone teng pegunungan, bebatuan, tetapi hotel-hotel di Mekah di Madinah itu banyak yang dimiliki oleh orang Badui. Hidupnya sederhana, tapi punya hotel. Tinggalnya di pegunungan, tapi bisnisnya di perkotaan. Rezekine kuto, raine desa. Itu Badui. Apa yang didoakan oleh Badui ini? Badui ini angkat tangan kemudian dia berdoa. Dongane napa? Kula kelingan niku. Allahummarhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Iki dongane kurang ajar iki. Ya Allah ya Rabb, berikan kasih sayangmu kepadaku dan hanya kepada Nabi Muhammad saja. Jangan kau berikan kasih sayangmu kepada siapapun yang hadir di sini, siapapun. Gara-gara Badui niki ndonga niki, Kanjeng Nabi tersinggung. Tadi dia kencing di dalam masjid, Kanjeng Nabi tidak tersinggung.
Tetapi ketika dia berdoa, ya Allah berikan kasih sayangmu kepadaku dan hanya kepada Nabi Muhammad saja, yang lain gak usah kamu kasihi ya Allah. Kenapa? Saya salah sekali saja dimaki-maki oleh mereka ya Allah. Akhirnya Nabi Muhammad mengatakan apa? Hei Badui, lakot tahajar tawasian. Lak caramu ndonga kaya ngono, berarti kamu mempersempit rahmatnya Gusti Allah. Ini nyuwun sewu. Hadis ini sebenarnya berlaku tidak hanya konteksnya masjid, dalam konteks silaturahmi podo, Pak. Kita itu jangan menganggap rahmatnya Allah hanya pantas untuk orang NU tok. Rumongso awamu LDII seolah-olah menganggap rahmatnya Allah hanya pantas untuk LDII tok. Rumongso awamu wong PKB rahmatnya Gusti Allah hanya turun untuk PKB tok, yang lain enggak. Rumongso awamu wong Golkar rahmatnya Gusti Allah hanya pantas untuk orang Golkar tok, yang lain enggak. Itu namanya mempersempit rahmatnya Gusti Allah. Nyuwun sewu, jenengan donga ya Allah rahmatin jenengan kagem kula mawon, sing liya mboten usah ya Allah, niku berarti jenengan mempersempit rahmatnya Allah. Ora kenal. Mila nyuwun sewu, masjid ini untuk hadir untuk semuanya. Masjid tidak hanya untuk orang kaya, tapi juga untuk orang miskin. Masjid tidak hanya untuk orang NU, tapi juga untuk orang Muhammadiyah. Masjid tidak hanya untuk partai A, tapi juga untuk partai B. Kenapa? Itu namanya rahmatan lil alamin. Tidak hanya rahmatan lil muslimin, tetapi rahmat untuk semuanya. Itulah hakikat Islam. Bila nyuwun sewu, wong iki nguyuh ning masjid Kanjeng Nabi ora nesu, tapi ketika dia mempersempit doanya, Nabi nesu. Lah modele awake dhewe saniki ngoten iki. Rumangsa sing paling apik liyane dianggap salah. Gus, bagaimana kalau kita tidak cocok dengan orang lain? Tawene cerita siji meneh. Pamane Nabi niku dipateni. Sing mateni namine Wahsy. Siapa, Bu? Wahsy. Wahsy ini yang membunuh pamannya Nabi. Pamannya Nabi namanya siapa? Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah itu siapa? Ahabban nas ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dicintai oleh Nabi. Dipateni sama namanya Wahsy. Nabi niku geting banget kali si Wahsy. Geting aku kali si Wahsy. Delalah satu ketika Wahsy itu masuk Islam, tobat kepada Nabi Muhammad. Pertanyaannya, apakah tobatnya Wahsy diterima oleh Nabi? Ditompo, Pak. Tapi secara basariah Nabi Muhammad ora gelem ketemu karo si Wahsy. Kenapa? Karena kalau Nabi ketemu dengan si Wahsy, Nabi itu kelingan bahwa Wahsy itu adalah orang yang membunuh Sayyidina Hamzah. Maka kemudian yang dilakukan apa? Nabi mengatakan kepada Wahsy, Wahsy, tobatmu tak tompo. Tetapi secara kemanusiaan basariah, aku raiso, rasanggup lah sering-sering ketemu karo awakmu. Tobatmu tak tompo, tapi ojo sering-sering ketemu karo aku. Itu menyikapi manajemen konflik. Jadilah awake dhewe niki beda pendapat karo wong niku ora kena benci, ning ya aja sering-sering ketemu. Mila ibu-ibu kok nyuwun sewu duwe tangga kok ketoke ra seneng karo jenengan, ya ora usah sering-sering setorai. Wong ngerti tanggane ra seneng kok bendina raine mbeduduk. Padha aku ra seneng delok wong lemu kok ning dhuwur panggung wae. Aku yo terganggu umpamane. Mayan 500.000. Nabi itu ternyata mengajarkan sesuatu yang sangat rasional. Dia menerima tobatnya Wahsy, tetapi ora gelem sering-sering ketemu karo Wahsy. Soalan delok Wahsy kelingan karo Sayyidina Hamzah pamane Kanjeng Nabi. Lah, dalam konteks niki nyuwun sewu, awake dhewe halal bil halal ngoten niki. Senajan to awake dhewe niku ora cocok karo wong, tetep bodoh niku kudu ngapura. Jangan karena perbedaan pendapat kemudian dianggap musuh. Mboten bareng. Saya ini kan orang yang selalu menjadi korban bulian. Dum-dum duit, money politik. Dadi kiai niku repot Gus Jalan. Kiai sugih dirasani, kere ra digatekke. Nggih napa mboten, Bu? Lah kula yang milih kiai sugih senajan to dirasani daripada kere ra dianggep. Gus bisa. Mbok kiai ini Prabowo. Jadi ngeten, Bu.
Dalam konteks Idul Fitri ini kawet ngoten, bisa kita itu tidak bersepakat dengan orang. Umpamanya Bu Lurah, Bu Kepala Desa, Bu Zeni. Kok mbiyen duwe lawan politik sesama kepala desa. Boleh nggak cocok, tapi bukan berarti harus bermusuhan. Tetap di ngapura senajan to ora sering-sering ketemu. Niku wasi. Nah, masjid ini menjadi simbol pemersatu, Mas Danis. Bagaimana kemudian orang Tawang bersatu dengan hadirnya masjid ini? Mila nyuwun sewu, sekarang masjid tidak hanya menjadi fungsi ibadah, tapi juga fungsi budaya dan sosial. Bahkan fungsi kesehatan. Lah iso le kowe duwe duit sebulan sekali ning masjid digawe pemeriksaan kesehatan gratis. Sehingga orang itu mencintai masjid. Takmir melibatkan anak-anak muda untuk ngurusi masjid. Sehingga kesana sing dadi takmir ki ra wong tuwa tok. Sing kadang-kadang dikritik ora gelem. Cah nom-nom dilibatke. Masjid supaya menarik pasang wifi. Boh. Passwordnya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga lah passwordnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ndelok bokep rawani ning masjid. Info. Orang wani mosok meneng masjid nganggo wifi innalillahi kok ngeslot, kan ora pantes. Katanya sing rupa-rupa ngeslot rupa-rupa bagus gepan. Jadi caca nom dilibatkan ning masjid. Mlebu masjid digawe nyenengke, rasa mau tulisi sing ora-ora. Kadang-kadang mlebu masjid tulisi. Sandal hilang bukan tanggungan takmir. Mila yo meden-medeni jamaah atau salat Allahu Akbar sandalku hilang apa ora ya. Saiki digawe peraturan Danis. Sandal hilang diganti takmir. Gagah.